Ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan takdir Allah, kita semua sekarang bisa kembali mengikuti kegiatan kajian rutin yang biasa dilaksanakan oleh DKM Masjid Al-Amanah SMP Negeri 2 Cimahi. Kalau di luar bulan Ramadan, kami kajian rutinnya setiap Jumat keempat. Dan sekarang di bulan Ramadan ditambah, yaitu di Jumat kedua dan ketiga. Tapi nanti keempat tidak ada kajian, karena kami sekolah juga sudah libur. Tanggal 21 Maret kami sudah mulai libur, maka kegiatan kajiannya diawalkan di Jumat kedua dan Jumat ketiga. Yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Asep Rohidin MAG. Alhamdulillah beliau bisa hadir memenuhi undangan kami untuk mengisi kegiatan kajian di siang hari ini. Insya Allah beliau adalah pembimbing saya secara pribadi dengan istri waktu melaksanakan ibadah haji tahun kemarin. Sekarang bisa silaturahim langsung di tempat ini, dan insya Allah akan memberikan materi kajian pada siang hari ini. Permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah Pak Kiai, hari ini beliau juga tidak bisa hadir, termasuk Bapak Ibu Guru SMP 2 juga kemungkinan banyak yang tidak hadir karena bentrok acara pada siang hari ini. Kami insya Allah nanti pukul 4:30 juga ada kajian di tempat ini dan sekaligus buka bersama, sehingga Bapak Ibu Guru mungkin pulang dulu sekarang, karena terutama ibu-ibu harus masak dulu, menyiapkan untuk keluarganya, sehingga hari ini lebih dahulu pulang ke rumah masing-masing. Nanti pukul 4:30 kumpul kembali di tempat ini. Jadi sekali lagi permohonan maaf Bapak Kepala Sekolah termasuk Bapak Ibu Guru hari ini kemungkinan banyak tidak hadir, tapi nanti bisa dilihat di YouTube Ustadz ya, insya Allah. Nah, untuk memanfaatkan waktu, mari kita sama-sama membuka hati, membuka pendengaran, kita sama-sama menyimak kajian materi yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asep Rohidin MAG. Beliau adalah sebagai Ketua Yayasan Darul Mutakin yang ada di Kebon Kopi itu. Kemudian juga beliau sebagai pengisi rutin di kajian Islam Radio Rama. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti beliau juga akan memperkenalkan diri. Barangkali itu sebagai pembuka, kepada Pak Kiai kami persilakan. Bismillah. Bismillah. Siap ya? Kalah. Baca. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah Ustaz Dudi, kali para guru sekalian, ke sana Bapak Kepala Sekolah, para pinesuh senior SMP Negeri 2 Bandung, Negeri 2 Cimahi, kemarin di Bandung Pak, sami nomor 2. Daramang Bu, damang sehat Bu? Alhamdulillah. Sebelum dilanjut mohon izin ada ajak Bu palai ke Mekah ente? Palai ke Mekah? Palai pisan, palai biasa.
resmi wangsul kamari dinten Senin Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah, tiketnya Bu ya. Sahabat ramah, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam drama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid, perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat ramah sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, seperti Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat ramah ke gedung dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Putih Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559, telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umrah bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umrah mabrur. Alhamdulillah kebetulan Ustaz Dudi bersama Ibu saya bertugas membimbing haji 2024 kemarin. Alhamdulillah lancar payah. Dan insya Allah hari tahun ini 2025 Ustadz Jayat yang akan berangkat. Kemudian begitu terus Pak Ustadz, pembimbing kita ada 4 pembimbing dan semua sudah bersertifikasi pembimbing haji umroh nasional di Kedari Wangtos Gadusim Pak pembimbing. Ini kenang-kenang aja Pak, kamari Pak. 2024 kemarin Pak. Mana yang kenal Pak? Ini ketika di Mina Pak. Asa kenal Bu ya? Asa kenal. Ya, yuk, asa kenal Bu nya. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum berangkat, Allah menakdirkan dipanggil oleh Allah untuk bisa berangkat haji. Haji itu ada 2 macam, ada haji karena nisab, ada haji karena nasib. Nisab Al-Imran 97, karena dia sudah punya kemampuan. Ada juga secara materi temampu, itu nasib nama angkat. Ya santri badosa, pengimpen-impen aja Bu. Berapa hari sebelum berangkat ya. Kemari umroh Ramadan luar biasa. Maka jangan kecil hati, terus berdoa, berikhtiar ya Bu. 3 syaratnya Bu kalau ingin cepat berangkat haji atau umroh. Tok syarat Bu. Hiji, siapkan fisik yang kuat. Yang kedua, manasik. Belajar ilmu haji umroh. Di DM Subing KDM gratis Bu, tidak usah bayar. Yang ketiga pesak. Nah isak itu fisik, manasik, pesak. Mana bolong pesakna gampang. Nabung mau berapa rupiah sehari, 1 pekan, 1 bulan, didukung dan niat. Kemudian doa yang betul-betul serius. Al-Maidah ayat 114. Serat Bu tah. Al-Maidah ayat 114, mohon rizki yang luar biasa. Masya Allah. Baik jemaah yang Allah muliakan, waktu kita tidak banyak. Hari ini kita ada 5 titik yang harus saya kunjungi. Ya, dari sini mau ke Perompong. Jadi insya Allah pukul 2 selesai Bu ya. Baik, yuk kita lihat Bu. Ini temanya. Ini tolong kasih tahu kita live di YouTube channelnya DM Streaming, DM spasi streaming. Insya Allah nanti bisa ditonton ulang, dipelajari ulang, atau sekarang di-share ke teman-teman saudara kita yang lain yang mungkin tidak ikut ngaji, tapi insya Allah bisa ikut ngaji di YouTube DM Streaming. Insya Allah Bu ya. Nah ini Bu. Sekaligus juga ini silaturahim promo SMP Negeri 2 Cimahi dahsyat luar biasa mengadakan kajian Ramadan. Ini channel kami
Facebook. Oh ya, di Facebook. Nah, ini Bu di Facebook, Bu. Sama ada yang streaming juga. Jemaah yang Allah muliakan, tema kita adalah Ramadan Syahrut Tarbiyah. Apa, Bu? Ramadan Syahrut Tarbiyah. Coba putar ya. Kenapa disebut Syahrut Tarbiyah? Banyak istilah Ramadan, saking agungnya, saking hebatnya bulan Ramadan. Rambut mik. Hingga para ulama menyebut berbagai macam istilah. Satu, misalnya Al-Baqarah 185, Ramadan adalah Syahrul Quran. Ramadan diturunkannya Al-Quran. Disebut juga Ramadan Syahrul Istighfar, bulan ampunan. Disebut juga Ramadan Syahrul Doa, dan sebagainya. Nah, kali ini kita sebut Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah. Kenapa disebut Syahrut Tarbiyah? Syahrut Tarbiyah artinya pembinaan, pendidikan. Jadi kita ini sekarang sedang masuk pada satu suasana penggemblengan, Pak, pendidikan. Ya, Pak ya. Orang teh nuju ikut diklat gitu ya, Bu. Itu syaratnya apa masuk diklat Ramadan? Mukmin. Ya, mukmin. Kita lihat ayatnya, Quran surah Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 183. Telah dibaca apa sadayana. Intinya saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini syaratnya ini, mukmin dulu. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan pada kalian untuk melaksanakan ibadah saum, yakni fi syahr Ramadan, pada bulan Ramadan. Perintah saum ini mulai pada tahun kedua Hijriah setelah beliau 2 tahun hijrah ke Madinah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula saum ini kepada mereka orang beriman sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang takwa. Hadirin, saya langsung aja lihat, Pak. Saya bilang tadi Ramadan itu adalah Syahrut Tarbiyah, bulan penggemblengan. Inputnya mukmin, termasuk kita insyaallah. Ya, Pak ya. Amin gitu, Bu. Meni pede. Mukmin begitulah. Ya, kalaupun kualitas keimanan kita Allahu a'lam. Prosesnya saum, Pak ya, nahan lapar, dahaga, seks dan sebagainya, dari mulai minal fajar, datang subuh sampai terbenam matahari. Coba panggil Dodi. Nah, apa outputnya? La'allakum tattaqun. Harapannya itu. Ini banyak orang yang tidak paham ini, makanya saumnya saum cangkang, saum am kata Ghazali. Saum hanya sekadar menghentikan diri dari makan, minum, seksualitas. Beres Febu Ramadan nanti hiji sawara baran pangramena pangrongkahna. Jamaah yang muliakan, apakah semuanya orang saum jadi orang bertakwa? Jawabannya tidak. Terbagi dua, Pak. Ada yang mabrur, ada yang mardud. Ada yang makbul, mabrur yang diterima, ada yang tidak diterima. Apa indikasinya orang yang diterima saum tadi? La'allakum tattaqun. Mereka meningkat dari mukmin menjadi muttaqin. Kita lihat, Bang, kita bisa rasakan sekarang udah 13 hari nih, 14 hari ini ya. Ada nggak peningkatan ibadah kepada Allah? Harus terasa bedanya. Qobla saum, ingda saum, apa ibadah saum? Kalau qobla saum medit, aina marga hese, enggak keneh wae tah. Qobla saum dulu ngedul ke masjid, aina tamah ngedul, cilaka eta mah. Silakan. Harus terasa, Pak. Ya. Apa rewardnya? Paling tidak kita temukan hadis Bukhari Muslim yang pertama, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa. Yang kedua, Allah menyiapkan surga, pantun lagi spesial, babur royan, pintu surga royan. Kalau mabrur. Tapi kalau mardud,
laisa jaza ila jiwal atas, jangan harap masuk surga mau dihampura dosana oge, malah dia hanya akan mendapatkan bahala lapar dan dahaga. Laisa jaza ila jiwal atas. Naudzubillah. Maka itu, nah Ramadan ini betul-betul merupakan syahud tarbiyah. Kita harus menyadari bahwa kita sedang digembleng, dididik secara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, apa di antara syahud tarbiyah, nilai pendidikan pada bulan Ramadan ini? Kita tulis ada 5 poin, Bu ya. 1, tarbiyah jasa dia. Apa, Bu? Tarbiyah jasa dia, artinya pembinaan jasmani. Nabi menyatakan, ini bahasa wahyu ini, bukan teori, Pak. Sumu tashihu. Saumlah kalian, dijamin kalian akan sehat. Ya, kalau mungkin agak nggak kayak Dodi. Saumlah kalian, dijamin dengan saum pasti akan sehat. Itu sabda siapa, Bu? Nabi Shallallahu Alaihi. Arti bahasa wahyu. Kalau bahasa wahyu yang berfirman, pasti yakin benarnya. Ada Allah Pak, biasa di studio saya main serang gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau ngeresek sedikit dari dia, waduh, bahaya. Baik, alhamdulillah saya Pak. Saya Ustaz Nun Sekapian. Nah, bahasa wahyu ini kemudian di era modern sekarang itu diterjemahkan, Mbak, dalam dunia keilmuan yang luar biasa dahsyatnya. Contoh, kita tampilkan 1 poin aja Pak ya. Ini Pak, Kompas. Secara fisik, puasa mengistirahatkan organ pencernaan, yaitu lambung, usus, pankreas. Kekelas saja Mbak, mengaji na yang magios di sekolah wae mah. Ini logikanya Pak. Bapak Ibu, ibu harus tuang sadideng sewengi wami di luar Ramadan sabaraha kali. Anu wajib di teh. Sarapan pagi, makan siang, makan malam. Nu sunat namanya tuang selebak baso. Siang seblak. Sore lawan dewe. Batagor. Kadang-kadang perut ini Pak nyaris 24 jam hampir tidak pernah berhenti, nggak gayem ya terus. Kalau usus ini bisa ngomong ya, kacidating manusia cina digawekeun terus. Secanggih apapun mesin kendaraan, misalnya mesin yang harganya mobil miliaran, dipakai teras materi istirahat mah jebol. Tapi itu manusia. Nah Allah Azza wa Jalla, nanti lihat Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyadu min khaytil aswadi min al-fajr. Pek dahar, pek minum. Silakan makan, silakan minum, tapi ada batasnya. Sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam minal fajr, yakni terbitnya fajar, datang waktu subuh. Sampai nanti malam maghrib. Nah, begitu ngong adzan subuh, stop, haram hukumnya, tidak boleh makan minum sampai nanti maghrib. Ini rutinitas kita lakukan selama 1 bulan, yang dari segala segala beras, nu amis, nu hasem, nu pahit, nu panas, nu tiis. Selama 1 bulan dikondisikan Pak. Maka itu sumutasi. Orang Jepang, Eropa itu banyak mengatakan bahwa puasa, kata mereka, itu satu alternatif pengobatan tanpa medis, non obat, non kimia. Urang mah kedah make. Datang ke dokter segala, tapi kada titip. Kita saum bukan karena ingin dia. Kita saum bukan karena ingin sehat. Kita saum imanan wa ihtisaban. Ya, baik. 1, yang kedua, tarbiyah ruhiyah, pembinaan spiritual. Ini hebat Bu. Ya, barangkali ada yang menyadari, ada yang tidak. Mungkin secara istilah ada yang baru mengenal, tapi secara praktis di lapangan kita sudah merasakan. Artinya bukan hanya berhenti makan minum, poin ke-1 saja. Saum itu juga mendidik kita, ruhaniah kita, keimanan kita ini dibina lebih mantap. Contoh, benaras Bu, hui haus jam 2, jam 3, atau ayeuna ye sumping ka bumi, lapar, haus, muka kulkas, cai seur tah. Aya, tuangeun sagala aya. Di bumi teh saha, bapana can balik barudak sakola. Luak ieu ku batur. Tapotosna ibu luas mah ngaleut. Kunaon? Panu ibu
di rumah bapak sendiri, halal lagi. Kenapa berani? Karena takut kepada Allah. Nah, ini yang disebut tarbiyah ruhiyah. Nah, seharusnya Pak, tarbiyah ruhiyah ini bukan hanya ketika saum. Ketika saum, jangankan yang haram, yang halal hareupeun soca eta. Sasaha moal nyarekan moal. Karena takut kepada min khosyatillah menjadikan kita taat. Nah, mudah-mudahan tarbiyah ruhiyah ini bisa terus kita miliki. Andai kata orang yang saum, para pejabat saum dan saumnya benar, tumbuh tarbiyah ruhiyah, nggak mungkin dia berani menggasak orang lain, harta orang lain. Nggak mungkin dia korupsi. Kenapa? Takutnya bukan lagi oleh manusia, tapi takutnya oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Yang kedua, tarbiyah ruhiyah mendidik saum ini supaya berbudi pekerti yang baik, Islam agama memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Satu hadis Nabi menyatakan, mohon maaf kalau dalilnya tidak saya tulis itu semua karena banyak makan halaman, tak dibaracakan leting deh. Man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabu. Siapa orang yang saum tapi mulutnya tidak bisa berhenti dari ngomong bohong. Bapak Ibu pernah nggak bohong? Sakapun? Awas ya. Saum nggak bohong Pak. Hati-hati. Dua, wal amal lebih bertindak dengan kebohongan. Fitnah, ngumpat, ghibah dan sebagainya. Tiga, wal jahla, berbuat kebodohan. Dalam yang lain termasuk jahlun adalah dijorowokan, dijerit, makanya terus tenang nih. Termasuk jahlun membubadirkan waktu. Ini ketlik kamu bu nih ngintip harga meli mante balik gitu. Maghrib buka gitu. Tiktokan di ke maghrib terus gitu. Saumnya secara fikih sah tidak batal karena tidak makan dan minum. Tapi di dalamnya Rasul mengatakan falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tiada hajat bagi Allah untuk memberikan pahala kepadanya dari meninggalkan makan dan minumnya. Naudzubillah. Kelompok seperti ini Nabi kan rubah soim ternyata sebagian besar alah hariwang tak. Nanti di yaumil qiyamah mereka akan berbondong-bondong ke hadapan Allah, ya Rabbana, mana pahala saum kami? Kami pada enggak siap tamat. Allah akan menjawab, pahala saum adalah laisa jaza illal ju wal maqastah, lapar jeung dahagamu. Kan enggak batal, iya, tetapi mulutnya ditekan. Maka itu saum yang bagus itu khusus bukan hanya sekedar saum dari makan minum, termasuk juga saum dari panca indera bahkan hati kita. Termasuk saum ini yang poin yang ketiga. Ya, tarbiyah ruhiyah membina emosional. Kadepa. Tarawihna tamat, saumna tamat, Quran hatam wujud. Tapi yang sekarang sahau kedua. Nah, itu masih dipertanyakan tuh nilai saumnya. Ya Bu ya. Kita ambil contoh Bu. Kadang-kadang yang memancing emosi itu hal kecil biasanya. Nih pesan baru Bu ya. Tarik teh muka pantuan Bu. Hampura teka aja. Cik tahunan atuh foto saya. Meureun kira-kira lah rame-rame. Lah saeutik. Emosi atuh Bu. Di mana malas pasti itu lebih keras. Hampura hiji-hiji sarua. Emosi dibalas doi kurang ajar. Sok Masya Allah. Tak apa orang Cimahi itu. Innalillahi. Kalau orang sudah dikuasai oleh setan Bu, ketahui emosi itu datangnya dari syaitan. Ada dua orang yang berkali pada masa Rasul, hampir dia saling adu jotos. Nabi mengatakan, tahukah engkau jikalau mereka mengucapkan apa yang mengucapkan, pasti mereka tidak akan jadi berkelahinya. Apa ya Rasulullah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang dikutuk oleh Allah. Tuh, emosi itu dari setan Pak.
Dan syaitan itu jangankan dikasih peluang, tidak ada peluang pun syaitan itu selalu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Contoh hadis Nabi, ketika azan syaitan lari terbit berjingdak ditut. Aduh, adan panas takut. Beres adan pas qomat Allah, syaitan balik deui, Pak. Mencari sab-sab yang celah kosong itu. Dia lewat sana. Sambil membisikkan. Sok Bapak dengan kunci terapang. Iya cek setan teh. Engke deui anu nagih galak mangkani. Eta setan. Enggak kumaha mudik. Dimunculkan pikiran-pikiran yang memang logis, memang itu objek kita. Setan tahu apa yang kita pikirkan. Canggihna setan, makanya setan malin lawaneun. Nabi Rasul semua dari setan. Maka itu melawan setan, berlindung kepada ini akibat dia menuruti ujukan setan. Apa yang terjadi, lihat tuh, emosinya muncul. Dan kalau seorang manusia matanya sudah dikuasai setan, tangan, kakinya, hatinya sudah dikuasai setan, apa yang terjadi, dia akan berani. Dia tidak akan mempertimbangkan akibatnya nanti. Tuh sintingnya nabu. Allahu Akbar. Padahal candunas mobiana tah disiraneun kumangke we. Urusan nanti. Akibat manusia dikuasai oleh syaitan, apa yang terjadi, emosi akan meluap-luap. Dia tidak akan lagi mempertimbangkan keselamatan orang lain, terlebih dirinya sendiri. Udak-udakan terus. Allahu Akbar. Ini jeritan setan butuh. Naudzubillah. Dibalikeun. Kita mau bisa rongsokan. Masya Allah, ini puncaknya, klimaknya ketika setan sudah menguasai dirinya, ditancap gas, ngebulkan lapotnya. Lawannya pun sama. Amal LSE oke, tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naudzubillah min dzalik. Padahal tapi abu awalnya hanya dari pintu, ya, balik. contoh. Dah nunutan bu jam sakiman tuh ceramah jeung saum dia pasti nunutan. Baik, jadi bu, nah kade Pak ngaledek ya, hati-hati. Sumber emosi itu Pak, ketika Ramadan datang. Allah, saya sendiri Pak kaget geusna tuh. Bukan pegawai. Iya masjid biasa lapal. Tong ngomong, lamun embung nek neng pegawai deui. Istighfar atau apa? Nyampekeun, hapunten hampura pake kalepasan. Keur atuh da wesisan beres. Gitu. Di sumber emosi kadang-kadang hal-hal yang sepele diamekeun Bu, contoh Bu. Nah, ya kepuasa budaknya sabar apa? Luka itu sudah memang jalan sabar apa? Gak pernah langsung kembali. Padahal yang kedua mau kembali, agar dia mau mahal, hiji dapat pesan sampai mangkok kesebelan. Hiji lah. Itu dari tadinya di tadi sama mangkok gitu aja. Pada apa? Luka tak? Kan abis tak kenal awasan. Masya Allah. Berapa abis nyarapkan? Ada apa? Mungkin katanya memodokan publik. Maksudnya panjang itu dekan-dekan. Air yang sebelah, air itu bakar sekenal. Nah, ada lima harus semua memang. Cik mun bapak nujuan baso kumaha teh jelema. Masya Allah. Bulan Ramadan yang mulia ini saya juga menahan lapar, dahaga, dan juga menahan marah. Tetapi jangan bulan puasa ini kita Rasul kan bersabda Pak, bila datang orang mencaci makimu, membuli, nyarikan lak-lak dasar, ngajak kelut, fakul inni sohim, tong dilawan. Minantu pika sebelen, sabalik kami toh pika sebelen, budak tetangga, tong dilawanan. Katakan aku sedang salat. Ingat kita ini sedang ditarbiyah, digembleng oleh Allah SWT. Di antaranya supaya nafsu kita tunduk kepada keimanan. Al-Imran 134. Wal kazimul ghaidha wal afina linas. Baru la'allakum tattaqun. Bisa menahan emosi, hati lembut, memaafkan ke seorang lain.
Ya Bu, ya Bu. Wajib berpuasa dan tidak makan minum saja. Kita harus bisa menahan emosi. Jangan marah. Jangan marah. Karena lagi puasa. Atau amak. Jadi bagaimana untuk jadi tidak menahan marah. Tilu, tarbiyah istimaiyah. Bu, non hiji Bu tadi Bu? Ternyata gitu yang Osman. Ya siapa ngancam kok? Yang Yusuf diapakan nama UN mah. Tilu, tarbiyah istimaiyah, pembinaan sosial. Ini Pak. Ru'yah vertikal, istimaiyah sosial horizontal. Saum ini bukan hanya melahirkan orang-orang yang bertakwa, taat kepada Allah, rukuk, sujud dan sebagainya, hatamkan Quran dan tapi dalam situasi konteks sosial pun kelihatan tuh berhasilnya saum itu munculnya perasaan sosial yang tinggi. Dari mana gemblengan tarbiyah istimaiyah ini? Hari ini sekitar jam 2 kurang 10 menit, panasnya luar biasa, lapar hausnya mejeuhna Bu. Putih ningali gas 3 kilo segala di domegan tani mah disampek dengan iman gas. Allahu Akbar ngali balong teh siga saya naon teh Allah si goyobot si mulut ya. Padahal kita nahan lapar haus ini bukan karena tidak punya makanan, harus punya. Kanggo tajil isu-isu jam genep terus ke pasar pesantren Pak, bab kolak kungku jauh ini cangkaleng tuh mendingan korma maghrib lami kene tadi mus numpuk deh aja lebaran jauh kene masya Allah tuh disiapkan aja mudik teh. Artinya kita lapar haus bukan karena punya makanan, karena semata-mata ibadah kepada Allah, imanan wa ihsaban, keimanan ikhlas. Di belakang kita saat mungkin masih di kota Cimahi ini banyak saudara-saudara kita yang menahan lapar dahaga bukan cuma 1 bulan, bukan cuma di Ramadan saja, bukan karena ibadah saja, sepanjang hari karena apakah tidak ada makanan. Nah menuju sahur teh, nah menuju lapar teh kena emut kadinya. Jadi kalau orang yang sedang sahur masih kena pedit, mereka hese, cap jahe, berarti dipertanyakan sahurnya. Kemarin kita ke Harau, saya perhatikan kalau jemaah lihat tuh, kalau nggak percaya nanti asal kita ke Nabawi dulu, lihat, masya Allah ratusan troli besar membawa dus-dus putih besar. Apa itu? Itu untuk iftar yang saum. Bukan ratusan, ribuan, ratusan ribu. Masya Allah. Di sana itu berebut ingin memberi, di orang mah berebut ingin di. Seetik beda nanti. Itu berebut ingin memberi, berebut ingin di bahasa gitu. Contoh kasusmu, nih seorang pejabat di Turki nih. Lihat anak kecil, cerik budak teh kunaon, tarbiyah istimaiyah turun samperkeun, responsifnya luar biasa. Kunaon jang? Sering wajah budak jujur Pak, tadi ada orang beli jualan sapu dan bayar dengan uang palsu, ditinggal itu. Oh asli bukan palsu, cetakan kuno. Dia aku ganti ya sama yang asli, muka sakuna, muka duit Bu dibikin mau anyar Bu amin nah. Tapi anak jujur Pak, kok beda? Tadi mah cuma 5 lira, 5 perak, akhirnya 100 perak. Ah sama aja kok. Orang yang ingin berbuat baik, sok hitung jang, borong bapak, itu. Tahun tujuan aku tinggal ibu. Ibu aku ibunya ya. Semuanya 25 lira. Mata uang tuh gitu lira ya. Bungkus semua, saya beli. Lain butuh-butuh ting saluran menubuk medaki si bapak teh kanya karunya kalau jualan tuh pikir tomat buruk, cabai buruk. Dia anak pun dibayar. Ya berita. Amin. Masya Allah. Ini kembalian. Harga 25
dira dibayar 100 dirham. Busuk itu kan? Bu, pangaos 25 perak dibayar 100 perak. Masuk itu kan? 500 perak eta pulangan ditungguan. Mana pulangan anak? Geus lawasa jam teh. Betapa baiknya, semoga harta Anda bertambah. Ditinggali suku budak. Ayeuna nong dunia teh jempolna teh. Dedeuting anak itu. Orang yang sudah terbina ruhaniahnya, istimaiyah, sosial. Aku nggak punya lagi, cuma ini, wallahi. Kali katukan, gitu. Budak nabu, naon pak, kadejang kasih di saluran. Kade. Beda pun. Budak terhormat. Budak kaya jeung miskin beda punya, beda tuh. Naon pak, cicing. Dibuka sepatu budaknya. Sepatu ke dianggo. Mahal berinya Pak Ustaz ya. Tuh, jeung kaos kakina. Dua anak dibuka di sabeula. Lajeng dianggokeun ka murang kali miskin teh. Masya Allah, sepatu di pasien artos di leuwihan 20 perak di 100 perak. Ditoong sepatu nolong keluar jempolna digentoskeun ku sepatu murang kalina. Dipakaikan oleh tangannya sendiri penuh kasih sayang. Ini yang Nabi katakan, anak wa yakful yatim hakadha, aku akan bersama dengan orang yang merawat anak yatim hakadha, seperti ini nanti di akhirat. Bu, aku kata Nabi akan bersama anak-anak orang yang melihara anak yatim dia seperti ini. Rasul merapatkan kedua jarinya. Hamba Allah ini. Mas diusapan terus gitu mah dibuka jaket budakna nu mahal teh dianggokeun ka murang kali yatim memeh dibikeun ngodok saku nyanak duit sagepok diasupkeun saku. Allahu akbar. Seorang yang saum yang dah tersentuh jiwanya timbul sifat sosial yang luar biasa. Terus dianggokeun ka budak. Masya Allah. Budak Allah itu saha jelema. Cocok nak? Paman, Allah melimpahkan rezeki kepadamu. Dicium. Di sana terkasih tomat butut itu. Sabi buruk itu. Ayo jangan balik kan. Nyeker. Cik binagos ibu tega gitu mah. Ajem teh. Tarbiyah istimewa. Hasil saum harus seperti ini. Satu lagi. Baru beberapa langkah anak itu nyahut, paman sebentar tunggu. Kaget naon jang budak jujur kalaupun miskin. Kamu siapa sebenarnya? Aku manusia biasa seperti ini. Enggak, kau mempunyai keistimewaan wahai paman. Aku nggak paham apa. Hatimu dipenuhi rasa takut kepada Allah, peduli kepada orang miskin. Dipuji lain carana pakai nangis. Allahu Akbar. Aku sangat senang ya paman. Tapi aku udah punya sepatu baru katanya, jaket baru, tapi aku punya paman. Nih, uang yang tadi kau selipkan aku tahu. Aku terima dengan baik, tapi tolong kau berikan kepada anak-anak yang lebih miskin daripada aku. Allahu Akbar. Sedih bu. Nah, mudah-mudahan saum urang enak teh sing tiasa kanggo bentuk kepribadian yang seperti itu. Masya Allah. Hadirin, tut'imut ta'am, memberikan makan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nabi menyatakan, jikalau kalian ingin memborong pahala saum, upan Aisyah sebulan punya, sebulan. Katakan 30 hari misalnya. Tapi ibu akan mendapatkan bapak akan berpahala bukan 1 bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan, bahkan lebih setahun. Kok bisa? Bisa. Caranya membukakan orang yang sedang saum. Ketika hamba Allah membukakan orang yang sedang saum dengan rezeki yang halal, mungkin 10 cup air mineral misalnya, ya separuh rupiah tuh jajakin meja halal untuk takjil saum.
diminum orang sholat, maka hari itu kita mendapat pahala 1 pahala kita plus 10 orang yang dibukakan oleh kita. Ini pengalaman Bu Masjidil Haram. Begitu duduk brok sampai saya hitung ada 10 macam makanan. Pas saya makan, di hotel ada bekal kurma. Tiba-tiba ada pemuda tepuk pundak saya pas mau ada haji halal memberikan apa namanya air jam-jam. Artinya dia minta tangan saya ditahan, yang pegang kurma ditahan sama dia. Ingin minuman yang pertama yang saya minum untuk membatalkan adalah minuman darinya. Mungkin baca di sini. Dia ingin memperoleh pahala saum. Saya minum, kemudian begitu dia terima kasih, diolahkan ke mata. Dahar mana ya? Dimakan juga Pak. Berebut orang ingin membukakan orang yang saum. Ya Bu, udah SMA kak ibu badai buka, tahan udah dikawih Bu. Dari sebaliknya, SMA betapa tahtnya kalian balik. Dek buka ke S1 apa ayam. Tahan, jangan sampai pulang. Ibu jangan pulang, wajib pulang. Buka di sini. Itu pahala bagi ibu. Ya. Baik, tarbiyah khuluqiyah, pembinaan akhlak. Hadirin, saya berharap Bapak Ibu semua, Ustaz Duli juga tadi menyampaikan mohon doa anak-anak soleh sami orang kali soleh. Di antara gambaran seperti ini Bu, adik kakak usia 4 tahunan nih. Masya Allah, adik jeng lanjut 4 tahun 5 tahun saling mentasmi. Ngobrol orang Bu, tiktokan pagut HP Allahu Akbar. Kenapa nanti bisa demikian? Ya tentu tergantung ayahanda ibundanya yang mengajarinya. Nih Bu, setelah Ibu, nih, wah Ibu Ustadzah cilik Bu, 4 tahun Bu. Masa galak ya. Kata kelek Ustadzah, aduh kata kelek. Lucu. Mudah-mudahan putra putri kita tumbuh bersama anak yang hebat. Bu, khuluqiyah anak-anak kita nih, Masya Allah. Jangankan sehat, sakit pun luar biasa. Tidak ada yang menghalangi untuk sholat. Kalaupun sambil duduk di kursi, infusan, oksigen, Masya Allah, nempel di irungna. Untuk bisa mencetak anak seperti ini tidak bisa instan Pak. Tidak bisa instan. Rasul menyatakan muru syibyanakum bis-shalah li 7 sinin. Perintahkan anak-anakmu sejak usia 7 tahun itu sudah bisa dan biasa. Bukan cuma bisa tapi biasa. 7 tahun. Berarti sejak balita. Bahkan sebelum lahir, ibu yang mengandung, bapak yang mencari nafkah, harta yang halal, lagi mengandung, jangan banyak gibah, jangan bicara aktivitas yang tidak bermanfaat. Ya seluruh kitabullah minimal hatamkan Quran 30 juz. Bahkan lebih jauh sebelum bapak ibu menikah. Ustaz telat nenganin entau ya we. Karena ibu menyatakan tunkul ma'ahli arba'in kan, lima liha wali hasabiha ya, wali jam wali diniha. Hadirin ya Allah muliakan, khuluqiyah. Sedih Bu ya Bu, Masya Allah. 10 anak bisa dibesarkan oleh ibunya Pak. Tapi nggak mungkin seorang ibu bisa membesarkan 10 anak, tapi 10 anak nggak mungkin bisa membesarkan, merawat ibunya. Nah, inilah gambaran khuluqiyah itu dalam Islam Ramadan. Jemaah yang Allah muliakan, kemudian khuluqiyah dari segi infak sedekah Pak. Alhamdulillah jemaah haji yang kami bimbing angkatan Pak Haji Dudi kemarin, kita sampai mendapatkan wakaf lupa lagi entah 50 juta rupiah entah berapa, terus nempel ke Masjid Daina. Umur kemarin juga sama, kita motivasi mumpung di Mekah 100.000 kali lipat di Mekah itu. Masya Allah. Kita sholat 1 kali subuhan sama dengan 100 kali sholat subuhan. Bagi 365 per tahun sama dengan 274 tahun. Sekali sholat, mungkin ada sumbing ke Bandung ke Cimahi itu sholat deh. Kalau untuk masjid hitung dulu dia. 10 subuhan berarti 2.000
740 kaliun aya setting. Bukan begitu Pak ya. Bu, kadang-kadang orang sulit untuk bersedekah. Apa yang menjadikan dia beli sedekah? Dia boleh. Sedekah. Kita harus ikhlas. Modok saku 2 anak keluar. Nubeureum abu-abu. Pangnebukeun Bu. Kinten lebetkeun kota impak nubeureum abu-abu. Kuning apa? Pengalaman. Itu ditukar. Jangan. Wish, simang. Gawe naon da? Impak 100.000. Gasupkeun bejeng kaget. Itu ya. Yang Itu bukan duit saya, tadi duit ada jatuh. untung tumburak jantungnya. Ada 2 alasan orang pelit Pak. Yahsabu anna malahu akhrada. Dia mengira harta yang hasil usaha, hasil dagang itu akan mengekalkan hidupnya. Dia punya pikiran makin banyak harta maka makin senang, makin bahagia. Pada kenyataan menunjukkan ternyata orang yang triliunan duitnya ternyata loba beganan di batan nikmat, ulam nikmat tua. Contoh oknum koruptor, saya bilang oknum ya, yang ini live ya. Oknum koruptor. Triliunan Bu, sampai 1000 triliun. Ibu terus tinggal duit 1000 triliun. Antum masih pingsan. Mestinya nikmat kan, senang kan, nggak bahagia. Kenapa Rasul menyatakan? Ya, Nabi menyatakan bahwa laisal gina an kasr arat walakinnal gina naf, bukan orang yang kaya, orang yang banyak hartanya. Yang kaya itu orang yang punya hati yang kaya. Pilih Bapak Ibu mending mana? Mending kaya hati, kaya harta. Dua nana hawak katanya. Kaya hati dulu. Hati kaya itu hati yang beriman, yang bersyukur, yang tawadu. Insya Allah Tuhan jeung gepuk raos. Asal mana tenang, kulum di hotel berbintang 5 gitu nanawan. Apa-apa, asal hati tenang. Ya, baik. Jemaah rahimakumullah, terakhir tarbiyah jihadiyah, pembinaan perjuangan di jalan Allah. Usir perang Badar. Kampung riwayat ini diposisikan kesoyahannya Pak ya. Saya disebut kesoyahan diposisikan. Hanya maknanya hebat. Nabi menyatakan kita itu tadi baru pulang perang Asgor. Kecil. Bahwa Badar itu pulang yang paling dahsyat. Pada tahun ketiga Hijriah. Kita akan menuju perang yang lebih besar lagi. Para sahabat kaget. Ya Rasul, setahu kami ada perang yang paling dahsyat, yang banyak mengundang korban, kalau perang kemarin Badar. Siapa lagi yang harus lawan? Musuh mana lagi yang harus hadapi? Nabi bilang bukan melawan musuh secara fisik, tapi jihadun naf, jihad melawan nafsu sendiri. Nah, saum ini tarbiyah jihadiyah. Semangat jihad kita dibina oleh Allah SWT. Sadar pun tidak. Tapi kalau tahu ilmunya, itu lebih mantap lagi saumnya. Kena nyadar. Contoh Bu tadi, kalaupun ibu lapar dahaga, di rumah nggak ada siapa-siapa, jihad kita menahan nafsu kuat, alhamdulillah. Kajenting luntah, lenteh, kalapan kausan, ngabelan bluk nangkuban, blak nangkara, gok nongeng, cek bahasana, daripada buka, lebih baik saya lapar. Berarti jihadnya sukses. Nah tentu semangat jihad itu membela agama Allah bukan cuma ketika saum. Saum bukan pelatihan. Usai saum praktekkan kelima tarbiyah tadi pada konteks kehidupan sehari. Minimal contoh jihad di bulan Ramadan, paling tidak Bapak Ibu rahimahullah, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Minimal aja, ini contoh kecil. Jihad di Ramadan, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Jangan asal-asalan. Contoh Bu, narasinya remaja 15 tahun, wadarullah itu begas suku, cuma tangan saja. Aktivitas kehidupan keseharian Masya Allah, tiada malam yang teriak kecuali tahajud. Mungkin teman-temannya dibully, dicaci maki karena fisiknya yang kurang. Ketahuilah,
di hadapan Allah menjadi anak cacat ini lebih mulia daripada kita yang lengkap, Pak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian insya Allah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bu, nah Pak Haji Rudi masih emotnya jemaah haji umrah. Pengalaman berjamaah di Haram atau di Nabawi, Pak, mendengar imam nangis terisak-isak itu pemandangan yang sering kali kita dengar, Pak. Bapak Ibu pernah sholat bagi nangis, Bu? Pernah. Duka nangis susu, duka nangis kehilangan sesuatu. Jemaah pulang ke hotel, Ibu khusyuk Ustaz. Jumat itu ada orang sudes kemarin itu. Nangis, nah terus itu, nah ngerti tapi ceria oke. Kenapa? Depan belakang ceria, kiri kanan nangis, begini lu ceria, ya lumayan lah. Yang lebih hebat anak kecil 5 tahun, dia menangis sejadi-jadinya. Selesai sholat Jumat dia nangis. Kenapa nangisnya? Aku tidak dibawa Jumatan oleh ayahku ke masjid. Aku ke masjid ternyata sudah bubar Jumatan. Cerik dibawa sholat Jumat. Budak kan cerik dibawa sholat Jumat. Masya Allah. Terus siapa yang menjawabkan? Ayahmu. Kamu bisa di rumah sholat mah. Awak dia bilang laki-laki tidak menunaikan sholat di rumah. Cek budak deh Pak. Laki-laki nu sholatnya di bumi atau laki-laki solihah karena. Jemaah yang Allah muliakan, ya demikian kiranya mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Ya, satu lagi sebaliknya jangan lakukan ibadah asal piragu. Sampai saya malu di Madinah kemarin, di sini oleh saya di Madinah, sholat di Indonesia itu luar biasa, super cepat, cepatnya luar biasa Bu. Nih Bu, lihat Bu, hati-hati Bu, sholat itu baik fardu maupun sunnah sama kan, yunaji rabbahu, sedang menghadap Allah. Tidak boleh nganggap sepele, di tarawih iya sunat iya, nggak boleh. Khasyi'un daimun yuhafidun. Jangan imam seperti ini, putar. Masya Allah. Tahu isi nah, tolong dikomentarkan. Bu, budak cerdas Bu, ibu tinggal Bu. Kumaha samuka HP, ke ngacung Bu dicolokeun. Bukan nggak boleh sholat mawa budak, boleh Pak. Di Haram tuh udah biasa pakai ini, tali yang merah tuh, spiral. Rasulullah SAW beliau pernah sujud lama, sahabat tuh lama dulu. Pas selesai, sahabat nanya Rasul, kami merasa khawatir ada sesuatu yang terjadi kepadamu. Kenapa kau sujud lama banget? Rasul mengatakan, cucuku sedang bermain di atas punggungku. Jadi Bu, poin orang kali naik kayak baju sholat batal deh. Hente, mun bapana ikut. Nah. Tidak batal. Ya, hanya nggak boleh diniati sholat beng asuh. Kadikeun kumaha ais. Allahu Akbar. Nggak boleh. Kalau ketika sholat lantas ada anak cucu naik karena tonggong, biarkan. Bu. Jadi antep berulah cerita. Ke tahiyat di GG Allahu Akbar, Masya Allah. Anehna nukia laku di pasaran. Sok jujur Pak. Baca Yasin sok malam pertama isuan kosong. Tong kadinya panjang. Boleh Bu, makan Yasin?
kok Yasin Allahu Akbar. Kedua Toha Allahu Akbar. Pinu jamaah sok. Tong diturutan cakeng potong. Ada yang lebih cepat daripada kilat 7 detik 2 rakaat. So, tongi cepu. Tongi cepu. Kau. Saya malu disindir ku Syekh Madinah dan ceramahnya. Orang Indonesia banyak pula. Allahu Akbar. Fawailul lil jamaah yang memuliakan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kesehatan, lancar kita, 3 tarbiyah tadi melekat pada jiwa kita dan kita bisa mengamalkan nanti setelah Ramadan ya. Sekian dan terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten asrena haturun usadudi para jemaah haji berangkat alhamdulillah. Oke, alumni haji 2024 dan seterusnya ke belakang. Kita hajian sejak tahun 2012 Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Yang ingin berangkat umroh nanti bulan Juli, tanggal 6 Juli terkeda nyuwunkeun serat cuti karena pas liburan sekolah merapat ke Pak Ustadz Dudi lah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan al Ustaz Pak Kiai Haji Dr. Anas Asep Rohidin MAG yang sudah memberikan paparannya, materinya pada siang hari ini. Subhanallah, Masya Allah, paparan materi yang betul-betul memberikan pencerahan buat kita agar kita semakin lebih mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita doakan semoga Al Ustaz sehat selalu, usianya barokah, dan mudah-mudahan kita juga semua punya anak soleh-solehah, berbakti pada orang tua, berbakti pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita punya turunan-turunan yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita bertemu lagi di Jumat depan dengan pemateri Al Ustaz Ucu Najmuddin yang sama waktunya pukul 13.00 sampai 14.00. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Sekali ucapan terima kasih pada Al Ustaz. Materi yang disampaikan semoga jadi sedekah jariah buat Al Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kembali kesempatan untuk bisa hadir di Jumat depan. Barangkali itu wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.